Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, PGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Indah Suksito Indi dari UPTD SDN 3 Lombok, Kecamatan Waiguru, Kabupaten Lampung Timur. Saya Abdul Rahman dari UPTD SD Negeri 2 Labuan Ratu 1, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur. Saya Siti Fatona dari SDIT Cahaya Permata, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Sipa hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Bu Indah sendiri bagaimana Bu Indah? Alhamdulillah hari ini juga kabar saya sehat ya Bu ya. Nah ini Bu, sebelum kita melakukan coaching, untuk mengawalinya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Bu Sipa ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Lanjut nih, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Sipa. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kita hari ini yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Bu Sipa ya, indikator yang bagaimana ingin Ibu capai nih pada proses coaching kali ini. Ya, jadi indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya ya menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian dia dapat melakukan langkah-langkah apa gitu Bu yang ingin agar dia mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Bu Sipa. Setelah ini Bu Sipa akan melaksanakan proses coaching? Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah janjian dengan coaching ya, di mana hari ini saya akan melakukan coaching. Oh ya, saya ikut di situ saya akan mengamati ya Bu Sipa ya. Boleh sekali Bu, silakan Bu Indah nanti bisa ikut dalam agenda saya hari ini dan Bu Indah dapat mengamatinya. Oke, baik. Begitu dulu ya Bu Sipa ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sipa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya alhamdulillah baik. Pak Roman sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik Bu. Maaf Bu Sipa, bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Bu Sipa. Kira-kira ada apa nih? Sepertinya waktu ini ya ada sesuatu hal yang memang sudah dirasakan oleh Pak Roman. Betul Bu, gini Bu, saya ingin bercerita, mohon maaf sebelumnya. Gini Bu, saya tuh setiap tampil di depan umum, setiap saya berbicara di depan umum, saya tuh selalu grogi. Ibaratnya saya tuh kayak demam panggung Bu, sehingga yang ingin saya sampaikan itu tiba-tiba hilang Bu, ngeblank gitu aja. Seperti itu. Jadi kalau melihat dari kondisi Pak Roman yang saat ini, tujuan dari perbincangan kita hari ini kira-kira apa Pak? Saya mengharapkan perbincangan kita hari ini tujuannya yaitu ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu, di mana saya agar di situ tidak grogi, di situ tidak demam panggung, ataupun saat saya berbicara di depan umum itu ilham saya tidak hilang ataupun ngeblank Bu, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan kembali nih Pak, apa sih hal apa yang membuat Pak Roman itu merasa grogi pada saat berbicara di depan? Gini Bu, mungkin ya menurut pendapat saya, kok saya itu grogi ataupun di situ demam panggung di depan umum setiap saya berbicara, mungkin saya itu kurang menguasai materi yang tidak saya sampaikan di depan umum itu kurang saya kuasai, ataupun di situ bisa saya kurang percaya diri Bu setiap tampil, sehingga
namanya kurang percaya diri ya Bu ya. Kalaupun tampil kurang percaya diri, yang jelas ilham itu tiba-tiba hilang. Saya kurang bisa menguasai diri saya sendiri. Saya kurang bisa luas, mungkin saya kurang bisa menenangkan diri saya sendiri. Iya, kalau mendengar dari cerita yang disampaikan oleh Pak Rohman tadi ya, kira-kira kalau diambil skala ini ya Pak ya, penilaian gitu, dari skala 1 sampai dengan 10, Pak Rohman ini masuk ke dalam skala yang keberapa nih Pak? Saya malu sebenarnya Bu untuk skala dengan keadaan saya seperti itu. Mungkin skala saya maksimal lah 5 lah Bu, nggak sampai kalau tinggi-tinggi karena dengan keadaan saya seperti itu. Masih 5 ya Pak ya? Iya benar Bu. Baik-baik. Jadi kalau Pak Rohman sendiri tadi sudah menyampaikan Pak Rohman masuk ke dalam skala yang kelima ya Pak ya. Kira-kira apa atau hal apa yang akan Pak Rohman lakukan untuk mencapai posisi Pak Rohman yang lebih maksimal lagi? Mungkin dengan keadaan saya seperti itu, untuk mencapai skala lebih tinggi lagi, mungkin saya mengharapkan skala yang 8 sampai 9, 10 ya Bu ya. Yang jelas yang ingin saya lakukan yang pertama yaitu saya akan lebih banyak belajar Bu, lebih banyak belajar, menguasai materi setiap saya akan tampil. Selain itu juga yang kedua, mungkin saya akan banyak berlatih dengan saya menyiapkan cermin atau kaca, dengan berlatih diri, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Di situ saya otomatis akan dapat menilai diri saya sendiri apakah di sini sudah pantas, sudah cukup saya untuk berbicara di depan umum itu. Dan ketiga mungkin saya akan meminta kepada rekan sejawat untuk menyaksikan atau melihat saya berbicara di depan umum. Di situ kita latihan berdua. Dengan itu saya meminta kepada rekan sejawat itu untuk mengfeedback atau memberikan umpan balik kepada saya apakah yang saya lakukan itu sudah baik atau belum ketika saya akan melakukan berbicara di depan umum itu. Ya, baik Pak. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Rohman tersebut ya, jadi sekarang rencana apa yang akan Pak Rohman lakukan lebih dulu untuk mencapai tujuan yang Pak Rohman harapkan itu? Rencana saya yang jelas, saya akan meminta tolong kepada rencana dekat ini ya Bu ya. Saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat, saya akan minta tolong di situ kita berdua istilahnya menyendiri di tempat khusus. Saya akan latihan di situ. Beliau tak suruh melihat saya untuk saya praktek berbicara di situ. Kalaupun sudah pas atau belumnya, beliau tak suruh mengfeedback, memberikan umpan balik apakah di situ sudah baik atau belum. Beliau tak suruh menilai saya. Ya, baik. Setelah itu nih, kan tadi Pak Rohman sudah merencanakan hal tersebut ya. Kemudian strategi apa nih yang akan Bapak lakukan agar tujuan yang Pak Rohman harapkan itu agar segera tercapai? Strategi selain saya minta feedback dari rekan sejawat tadi itu, strategi yang lainnya yang jelas saya setiap ada kesempatan atau event-event di situ saya akan memanfaatkan event itu Bu. Mungkin di situ ada kegiatan latihan upacara, saya akan mencoba menjadi pelatih upacara. Otomatis kan saya akan berbicara di depan banyak siswa yang menjadi objek itu. Selain itu juga kita akan ada upacara bendera, saya akan menjadi pembina upacara. Secara langsung itu kan saya juga akan berbicara di depan umum. Masya Allah. Sangat baik sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana yang akan Bapak lakukan, strategi tersebut dapat berjalan dengan baik. Amin ya. Kemudian komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan terhadap rencana yang sudah Bapak buat tersebut? Yang jelas komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus berlatih dan terus berlatih agar di situ apa yang ingin saya capai ya. Intinya tadi bahwasanya saya supaya tidak grogi, tidak demam panggung di dalam saya berbicara di depan umum itu, komitmen saya akan terus berlatih Bu. Terus selain itu juga saya akan meminta kepada rekan sejawat untuk memfeedback saya, dan juga di situ komitmen saya juga terus akan membuat diri saya percaya diri untuk tampil di depan umum. Wah, Masya Allah, keren sekali itu Pak rencananya ya Pak ya. Kemudian mulai kapan nih Bapak akan melakukan rencana tersebut? Kalau mulai kapannya itu tidak bisa diukur dengan waktu ya Bu. Yang mungkin saya akan melakukan itu kalau ada event-event yang saya sebutkan tadi, misalnya pada hari Senin besok saya akan menjadi pembina upacara, atau pada hari Sabtu besok saya akan menjadi pelatih pembina upacara itu. Kemudian dari rencana tersebut, terus komitmen tadi, kemudian kira-kira Bapak membutuhkan dukungan dari siapa saja Pak untuk melaksanakan semua itu? Iya Bu, kalau dukungan pasti ya Bu ya. Yang pertama kalau di sekolah saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah yang jelas, terus rekan sejawat, dan terutama di situ objek daripada objek saya nanti saya berbicara di depan umum itu dukungan dari siswa. Dari siswa ya Pak ya? Iya. Baik, kemudian dari ini semua ya Pak ya, dari yang sudah Bapak sampaikan
tersebut, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, Pak? Alhamdulillah kesimpulan yang kita obrolkan hari ini, saya merasa lega, saya mempunyai solusi, saya merasa sangat bersyukur sekali saya bisa diberi kesempatan ngobrol dengan Bu Siva, karena di situ setiap permasalahan yang saya hadapi yang jelas saya membutuhkan teman sharing dulu. Baik, alhamdulillah ya Pak ya, tadi Pak Roman sudah menyampaikan unek-uneknya ya, mudah-mudahan dari rencana yang sudah Pak Rohman inginkan tadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Bu Siva. Enggak apa-apa Pak, saya juga banyak terima kasih nih sama Pak Roman sudah berbagi sharing ilmunya. Mungkin cukup itu ya Pak ya yang bisa kita obrolkan hari ini. Kita cukupkan ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam Bunda. Baik, sebelum penutupannya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi kita tadi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang diinginkan? Jadi pada coaching saya hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu dapat menggali si coachee untuk menceritakan setiap permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Siva sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Siva ya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi dengan cara memahami setiap proses-proses yang berjalan sehingga saya dapat melakukan proses coaching itu dengan lebih baik lagi Bu. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Mungkin itu dulu ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya Bu Siva ya. Ya, terima kasih banyak Bu Indah. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bu